पोलैंड में कैसे? बम मुर्गे में बम जान क्या आइडिया है? बम हम फोड़ेंगे। Bom tuh मैं फोड़ूंगा. Hi everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film komedi satir dari India yuk. Film yang berjudul Bangistan yang menyindir perselisihan agama Hindu dan Islam antara India dan Pakistan ini mengisahkan dua teroris yang hendak melakukan serangan bom bunuh di konferensi agama di Polandia. Mereka sama-sama saling menyamar untuk membuat citra agama lawan menjadi buruk. Yang Hindu menyamar jadi Islam, begitu juga sebaliknya. Tapi berjalannya waktu, mereka malah jadi akrab dan sadar kalau agama sebelah itu nggak seburuk yang dibilang orang-orang lain. Nah, mau tau nggak kekoplakan film ini? Tapi sebelumnya, untuk yang merasa sumbu pendek, mendingan jangan nonton deh. Males bener Om kalau ada yang ceramah nanti di kolom komentar. Ingat, ini cuma film, hiburan, film komedi lagi. Udahlah, Om Rewok Story. Awal kisah kita diperkenalkan dengan sebuah negara fiktif yang bernama Bangistan, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Islam. Ya, kalian udah pada tahu kan, ini satir ke negara India dan Pakistan gitulah. Intinya sih, di negara itu selalu terjadi perselisihan sara yang tidak kunjung selesai. Nah, suatu hari ada sebuah ledakan bom bunuh di Bangistan yang bertujuan untuk memecah belah negara. Di Bangistan Utara, setelah sholat Jumat, imam besar agama Islam melakukan video call rahasia ke pemimpin pendeta Hindu. Intinya sih, para pemimpin ini mah adem ayem aja, yang suka ribut itu adalah orang yang di bawah-bawah. Singkat cerita, imam besar Islam dan pendeta tinggi Hindu memutuskan harus ada penyelesaian konkret di konflik ini. Mereka pun berniat melakukan deklarasi damai di pertemuan semua agama di Polandia yang akan dilakukan beberapa bulan lagi. Tapi aksi deklarasi damai itu tentu saja ditentang oleh sebagian orang-orang sumbu pendek dari kedua belah agama. Nggak lama kemudian, kita pun diperlihatkan sebuah daerah di bagian utara yang mayoritas warganya beragama Islam. Diperlihatkan sebuah bangker penipu. Mereka semua menjalankan penipuan melalui telepon ke bule-bule ke negara barat. Salah satu dari mereka bernama Hafiz bin Ali. Sialnya, dia malah menelpon mbak-mbak bule yang melenuk yang lagi nyantai di kolam renang. Intinya sih, Ali menawarkan bantuan gitu ke mbak-mbak bule ini. Tapi karena mbak-mbak bule ini emang jablay, dia pun malah merayu si Ali. Yang sialnya lagi, suami tuh mbak bule langsung ngamuk-ngamuk di telepon. Om bule yang tahu kalau yang menelpon merupakan orang Islam langsung marah-marah rasis ke Ali. Pokoknya rasis parah lah, dibilang teroris lah, dibilang janggutnya akar gigi lah, pokoknya rasis. Merasa umat Islam selalu direndahkan di dunia barat, Ali pun gak mau kerja kayak gini lagi. Dia itu muslim sejati dan bilang gak semua muslim itu teroris. Di lain tempat di Bangistan Selatan, diperlihatkan Ludruk Ramayana yang sepi bener gak ada yang nonton. Salah satu pemeran pementasan itu adalah pemuda Hindu yang bernama Praven Chaturvedi. Dia bilang, gimana Hindu bisa maju kalau orang-orang pada ogah ngeliat drama dewa-dewa Hindu. Nah, di saat itu ada teman si Praven yang bilang, udahlah bro, slow aja, ngapa sih ribut bener. Mendengar itu, si Praven malah jadi emosi. Menurut dia, agama Hindu itu harus dijunjung tinggi di atas apapun juga. Kalau ada yang menghina agama Hindu, harus dibantai tuntas. Nah, tak lama kemudian, diperlihatkan bila si Ali datang ke sebuah McD versi ijo-ijo. Di dalamnya telah menunggu tim teroris garis keras Bangistan yang disebut Al-Makan. Ali yang ngerasa kalau Islam itu selalu diidentikan dengan teroris, berpikir, ya udahlah sekalian aja nyemplung dah. Intinya sih, pemimpin Al-Makan yang bernama Abba ingin melakukan sebuah sabotase di seminar damai seluruh agama di Polandia. Abba ini ingin meledakkan petasan cabai di konferensi itu dan menyalahkan agama Hindu biar Hindu dilihat jelek di mata dunia. Namun sebelum melanjutkan ya, kita sepakat dulu nih ya. Yang namanya teroris itu nggak punya agama ya, oke ya. Kalau kalian punya agama, pasti kalian nggak akan menyakiti siapapun dengan alasan apapun. Sepakat dong, oke lanjut. Intinya si Abba ini memberikan motivasi udah kayak leader MLM. Kalau kalian jihad, kalian akan mendapatkan mobil sport, rumah mewah, kapal pesiar, bidadari perawan di surga. Hidup surga, hidup surga, hidup surga. Nah, siapa nih yang mau jadi martir? Kok martir? Ya, 4 orang koplak ini pun langsung beleret lah. Tapi karena kata-kata si Abah ini lebih sadis daripada agen asuransi, mereka pun langsung jadi semangat. Namun dari semuanya itu yang terpilih adalah si Ali, karena Ali satu-satunya dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. Di lain tempat diperlihatkan juga Parven yang dipanggil oleh si Guruji.
Karena udah fanatik bener, Parven ini pun didoktrin. Intinya sih sama kayak Ali, Parven ini disuruh menyabotasi konferensi agama di Polandia dan mengatasnamakan agama Islam. Karena Parven ini agamanya fanatik banget, dia pun sedih kok dawuh kalau Guruji udah bersabda, semua ini demi tujuan keagungan umat Hindu dan Parven akan masuk ke nirwana. Acuh. Singkat cerita, Parven dan si Ali pun sama-sama saling mempelajari agama Hindu dan Islam. Mulai dari disuruh membaca kitab suci mereka masing-masing, mempelajari cara berdoa agama masing-masing, cara berbicara, cara makan. Pokoknya kedua orang ini harus bisa menyamar jadi orang Islam dan Hindu secara perfect. Bahkan saking mendalaminya peran, teman-teman mereka sampai pangling pas mereka berdua udah berubah. Yakinlah sumpah mirip bener. Singkat cerita, waktu keberangkatan pun tiba. Diperlihatkan bila si Parven dilepas oleh keluarga besarnya. Dia sih nggak bilang mau jadi teroris. Dia cuma bilang dia dapat peran drama penting di Polandia. Sebelum pergi, keponakannya juga minta dibeliin Barbie kalau pamannya pulang ke India. Tapi ya nggak tahu ya. Sedangkan si Ali juga dilepas dengan meriah, melepas ke surga coy, kata mereka. Singkat ceritanya lagi, Ali dan si Parven pun sampai di Polandia dengan nama samaran masing-masing. Si Ali jadi Iswan Chandra Sherma dan si Parven jadi Allah Raka Khan. Nah mulai sekarang om panggil sesuai nama samaran mereka aja ya, Sarma dan Siraka. Kebetulan film Indianya lagi, mereka juga sampai di bagian imigrasi berbarengan. Namun setiap orang yang kelihatan muslim sama petugas bandara diperiksa secara terpisah. Melihat itu, Sarma merasa kesel, sedangkan Siraka merasa senang. Siraka ini malah tambah nyap-nyap biar kesan muslim jadi jelek. Nah kekesalannya si Sarma semakin menjadi-jadi. Ketika pas dia diperiksa, dia langsung disuruh lewat karena namanya bukan nama muslim. Sarma jelas saja protes karena mereka berdua datang dari negara yang sama. Tapi kenapa kok mereka diperlakukan berbeda? Karena hal itulah, ini dua koplak pun langsung membuka baju mereka untuk diperiksa sama petugas. Aduh. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil masuk ke Polandia. Nah, di sana mereka naik jemputan mereka masing-masing. Si Sherma ini dijemput oleh pemuda Pakistan yang bernama Hussein Tamin. Sedangkan si Raka pergi, dijemput sama siapa? Nggak lama kemudian, Sherma pun sampai di sebuah kos-kosan yang diarahkan oleh si Tamin. Namun di sana, si Sherma ini diporotin habis-habisan sama si Tamin yang bangke ini. Kebetulan film Indianya lagi, si Raka juga datang ke tempat yang sama. Nah, kenapa mereka bisa ketemu di tempat itu? Karena tuh daerah merupakan tempat pemukiman penduduk imigrasi dari negara-negara miskin. Ya, kayak si Sarma dan Raka inilah. Nah, nggak lama kemudian pemilik kos yang bernama Om Botak keluar. Intinya sih Om Botak bilang, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kencing di dinding, nggak boleh bawa masuk domba, kambing, atau onta ke dalam kos-kosan. Pokoknya ingat itu ya. Kampretnya, walaupun udah bayar mahal buat ngekos, tapi mereka dapat kamar yang rejectan. Bahkan ada lubang gede di antara kamar Sherma dan si Raka. Udahlah, itu nggak penting, yang penting beres-beres rumah dulu. Nah, di sana diperlihatkan, saking mendalami karakter mereka masing-masing, mereka sama-sama memasang atribut agama yang sedang mereka perankan. Tapi ini ada salib. Tapi karena mereka nggak punya permasalahan dengan orang Kristen, ya udah deh, tuh salib dibiarin aja. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan si Sherma mau datang ke tukang rakit embam. Tapi dia dikagetkan oleh si Tamin yang tiba-tiba meludus masuk. Tamin bilang, coy, ada komunitas ente yang meninggal no. Gabung layat biar ente akrab sama warga Hindu di mari. Karena terus dipaksa dan gak mau penyamarannya terbongkar, Sarma pun langsung datang layat. Tapi karena dia itu Hindu karbitan yang belajar agama cuma dari buku, dia datang malah pakai style pendeta. Ya, Sherma langsung disuruh memimpin upacara kematian itulah. Otar. Kambingnya pas dikasih bunga gitu, dia bingung ini kembang harus gimanain. Ngik, ngok, ngik, ngok, ngik, ngok. Alah, emplok wae lah. Bangke, semuanya juga ikut-ikutan lagi. Nggak cuman itu, pas di dalam ruang kremasi, Sherma yang belajar proses kematian Hindu cuma dari buku jadul, menyuruh istri dari itu orang untuk ikutan mati menemani suaminya. Nah, pas mau balik ke kos-kosan, Sherma papasan dengan si Raka. Nah, karena si Raka itu nggak tahu jalan, dia pun meminta dianterin Sherma ke suatu tempat. Ternyata mereka datang ke booth telepon. Intinya sih mereka semua itu disuruh untuk segera mempersiapkan bom dan menyelesaikan misi dengan sukses. Surga menantimu, wahai anak muda. Singkat cerita, si Sherma pun datang ke sebuah perkebunan milik Babotski. Ternyata tuh Pak D petani merupakan penjual senjata ilegal di Polandia. Nah, setelah ganti baju dinas, Sherma pun bilang dia pengen embam yang gede tapi murah. Nggak pakai lama, Bobit pun langsung nyetelin video promosi. Kok ada mbak melenduk pakai petasan cabe? Dahlah, intinya sih setelah lihat mbak-mbak bule gendal-gendil, si Sherma pun langsung jiper karena ternyata harga embam itu mahal coy. Dengan malu-malu kunyok, Sherma pun bilang, "Bos, ada nggak ya bom yang murah?" "Ada, petasan Jangwe, mau?" Karena kasihan dengan Sherma yang kere tapi pengen masuk surga pakai jalur nggak ngotak,
si Bobit memberikan resep perakitan embom dengan harga yang murah. Sono rakit sendiri. Nah, di lain tempat diperlihatkan juga bila si Raka juga datang ke toko obat Singsei di Polandia. Ternyata itu juga kamuflase. Tuh apek-apek Polandia merupakan penjual petasan super dahsyat. Nggak usah om jelasin panjang lebar deh. Nasibnya juga sama kayak si Serma tadi. Kere tapi pengen minta petasan yang gede. Ya udah deh, sama aja. Ini apek-apek Polandia juga cuma ngasih resep perakitan embem sama si Raka. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Serma yang penasaran nanya ke Raka, kamu muslim tapi jenggotmu kok ngirit amat ya? Nah, di sini Raka bilang, aku nggak mau jenggotku panjang, nanti kayak jihadis yang nggak ngotak itu. Yang penting bukan seberapa panjang jenggotmu, melainkan seberapa baik kamu menjalankan agamamu. Nah, pas lagi di tengah alun-alun gitu, dua koplak ini pun bingung. Karena dari dalam gentong kok keluar mas-mas bule dan mbak-mbak bule. Karena penasaran, mereka pun langsung cus masuk ke dalam. Ternyata itu merupakan sebuah bar di bawah tanah. Nah, di sini Serma pun ragu sekaligus penasaran. Karena itu adalah pertama kalinya dia melihat bar yang penuh dengan alkohol. Serma juga nanya ke Raka, kamu muslim, kenapa malah masuk ke sini? Kamu juga bilang kalau jihadis itu nggak ngotak. Dasar muslim yang aneh. Kan Quran mengatakan apa ya? Dengan lantang dan lugas, Raka pun bilang, di Al-Quran disebutkan, jihadlah melawan sesuatu keburukan. Nggak ada tuh seruan untuk membunuh sesama manusia. Sekarang apa yang dilakukan orang-orang yang mengaku jihadis itu, Kebanyakan orang tidak mengenal Islam pasti bilang kalau muslim itu sarangnya kekerasan. Tapi kamu salah, bro. Mendengar kata-kata itu dari si Raka, Serma pun langsung jelep hati nih. Nah, sekarang gilirannya si Raka yang nanya, apakah Serma pernah membaca kitab Weda? Sama kayak Raka yang bisa menjelaskan tentang isi Al-Quran karena dia sudah belajar mati-matian, Serma yang juga udah belajar mati-matian tentang kitab Weda menjelaskan dengan lugas dan lantang. Sama kayak tadi, intinya sih setiap agama itu tidak ada ajaran untuk menyakiti orang lain. Semua agama mengajarkan kasih sayang antar umat manusia dan alam. Mendengar itu, Raka juga makslep karena omongannya si Serma itu bener apa adanya. Punten, ini teh mau pesan atau enggak ya? Ya jelas sajalah dari obrolan berat itu, dua koplak ini pun langsung salfok sama mbak-mbak melenuk pulan gendal-gendul yang bernama Rosi. Nah, nggak lama kemudian pas sudah mulai akrab, Rosi pun nanya apa yang dilakukan dua koplak ini di Polandia. Dengan pedenya Raka bilang, nanti kamu juga akan tahu. Pokoknya sesuatu yang akan dikenang seumur hidup. Apaan sih bikin penasaran? Kamu nggak coba meledakkan diri kan ya? Canda kali. Mendengar itu, yang emosi malah si Sarma. Dibilang, muslim itu nggak identik dengan teroris. Dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Tapi pas dipegang pundaknya sama si Rosi, langsung deh kemyopior tuh dengkulnya si Serma. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Raka yang lagi mau prepare. Tapi dia dikagetkan pas kamarnya disatronin sama bapak-bapak muslim. Dikirain mau diapain, ternyata bapak-bapak ini pengen nitip pedus ke kamarnya si Raka. Nah, karena si Raka ini anak baru nih ya, jadi Om Botak nggak akan curiga-curiga amat. Ini kambing rencananya akan dikorbankan 3 hari lagi pas Idul Adha. Karena nggak bisa menolak, ya udah deh, mau nggak mau si Raka pun akhirnya menampung tuh kambing. Setelah itu diperlihatkan bila dua teroris nggak modal ini mulai merakit petasan jangwe mereka masing-masing. Nah, keesokan harinya diperlihatkan bila kamar mereka diketok-ketok sama polisi. Kita sebut saja Selamat sama Acong ya. Kok ada Tamin yang nyempil juga? Ternyata dua polisi koplak ini ingin merazia kamarnya si Raka. Mereka yang polisi rendahan ini pengen cepat naik pangkat dengan cara menangkap teroris Arab. Namun pas melihat polisi-polisi ini, Serma pun bilang dengan emosi, bukan karena Raka itu muslim berarti dia itu teroris. Ya karena Serma ngomong kayak gitu, kamarnya juga ikutan diperiksa deh. Untungnya dua polisi ini geblek, jadi tuh petasan jangwe yang mereka sembunyikan nggak ketahuan. Dasar polisi karbitan. Keesokan harinya si Serma pengen mencoba ngetes embom daya ledak kecil miliknya. Tapi pas lagi indah-indik di balik pohon, si Raka dan Sondesip malah nongkrong di sana. Karena nggak mau melukai si Raka, si Serma pun langsung mengajak ini pengendali kambing untuk pergi. Duar. Udah, nggak usah dilihat, itu aku, perutku, aku lagi mules, yuk pulang yuk, ini ampasnya udah tenggem bandul di kolor. Keesokan harinya diperlihatkan si Raka cosplay jadi teroris. Namun di sana dia yang udah kadung sayang sama si wedus, nggak tega kalau nanti ini kambing dikorbanin.
Sebelum itu terjadi, Raka pun membaptis tuh kambing untuk masuk Hindu dulu. Seenggaknya kalau nanti dia dibeleh, ini kambing akan masuk nirwana, pikirnya. Gak lama kemudian, para bapak-bapak muslim datang untuk menjemput Mr. Wedus. Karena nggak mau tuh Wedus modar, Raka pun nitipin tuh kambing ke atas. Nitip bentar ya. Kambing. Emang kambing ya? Intinya sih para bapak-bapak ini meminta kambingnya buat dibeleh. Tapi dengan mewek lebay, Raka pun bilang kalau tuh kambing udah almarhum ditabrak andong. Ya udah deh, tuh bapak-bapak pun langsung lemes lah. Jauh lama kabur. Bangkainya, pas tuh bapak-bapak berdoa agar diberikan kambing lagi buat korban, Mr. Wedus malah menculut tepat di atas tuh bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah, mukjizat, mukjizat. Tapi si Raka Koplak ini malah bilang, itu kambing kafir, lihat aja tuh jidatnya, itu kambing Hindu. Haram, haram ya salam, haram. Ya walaupun caranya nggak ngotak, tuh kambing pun akhirnya bisa selamat. Nah, sore harinya, Raka yang capek gara-gara jadi panitia kurban malah nyelonong naik ke kamarnya si Serma. Tapi pas tahu kalau Serma nggak ada, Raka malah pengen berdoa ke dewa. Udah lama banget dia nggak berdoa ke dewa. Namun nggak sengaja, Raka melihat resep pembuatan embum miliknya si Serma. Karena menyadari itu, Raka pun langsung mencari tuh embum. Nggak lama kemudian, Serma pun pulang ke kos-kosan. Dan benar aja, si Raka udah membawa embum rakitan miliknya si Serma. Di sini Serma mau menjelaskan, tapi Koplak bin ngeheknya, Raka malah memeluk si Serma. Dia pikir Serma itu adalah orang yang akan menjalankan misi bareng dengan dirinya. Kambingnya lagi, si Serma juga berpikir kalau si Raka itu merupakan jihadis yang punya misi sama kayak dia. Intinya sih mereka itu sama-sama saling salah paham gitu. Nah, karena merasa punya satu misi, mereka pun kembali datang ke barnya si Rosi. Tapi pas dikasih spiritus yang bikin mabuk, Serma pun bilang kalau mereka itu muslim jadi nggak bisa minum khamr. Nah, di sini Raka pun bilang, udahlah santuy aja, di agamanya si Rosi ini minuman buat pembaptisan malahan. Namun Rosi bilang, siapa bilang kalau aku itu beragama Kristen? Aku ini agnostik, tidak beragama. Jelas aja dua makhluk mabok agama ini pun heran. Gimana bisa orang hidup tanpa iman? Rosi pun bilang, prinsipnya setiap agama itu menjalankan kebaikan, tapi setiap agama juga mengajarkan kalau agama mereka paling benar dan yang lain itu salah. Karena hal itulah Rosi dan sebagian warga barat sudah tidak memperdulikan agama. Yang penting hidup baik, nggak ngerugiin orang lain, simple. Karena mendengar itu, dua Koplak ini pun sepakat untuk minum. Nyoba aja sekali nggak apa-apa kali ya. Toh 2 hari lagi mereka akan mokat juga dan udah pasti digaransi masuk ke surga. Pikir mereka. Jogetin dulu biar afdal. Setelah mabok dan joget-joget, Serma pun bingung. Karena ini pertama kalinya dia seneng banget seperti di surga dunia. Tapi kenapa ya mereka baru ngerasain sekarang? Di saat besok lusa mereka akan login ke akhirat. Nah, di sini Serma juga berpikir kalau agama Islam dan Hindu itu tidak memerintahkan saling menyakiti. Terus mereka ngapain dong melakukan ini semua? Melihat Serma yang kayaknya masih pengen hidup, Raka pun bilang, "Bro, kamu itu udah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Biar tugas ini aku aja yang menjalankan. Kamu tetap hiduplah. Besok jika kamu mati, temui aku di nirwana." Namun Serma juga bilang, "Biar aku aja yang mati syahid, bro. Temui aku di surga Firdaus ya, bro." Lah, bentar, nirwana? Lah, kok surga Firdaus? Dan baru deh mereka berdua itu sadar kalau mereka itu udah salah paham. Ketika udah tahu kalau mereka itu kubu yang berlawanan, ini dua otak batu pun malah saling gelut. Sialnya di saat gelut itu, embam Jangwe milik Serma malah jeblok. Tapi tenang, dua Koplak ini masih berhasil selamat kok. Karena kejadian itu, Serma dan Raka pun ditangkap polisi lokal dan dianggap sebagai teroris. Melihat dua anak buahnya gagal dalam menjalankan misi, Guruji dan Abe yang masih nafsu langsung memutuskan untuk cus ke Polandia juga. Di lain sisi, Rosi dan Tamin gak menyangka kalau Serma dan Raka itu yang kelihatannya adem ayem aja ternyata teroris. Tapi pas lagi asik mengobrol, tiba-tiba si Tamin ditangkap sama si Acong dan selamat. Polisi karbitan ini malah marah. Kenapa si Tamin gak bilang kalau dua orang Koplak itu adalah teroris? Kan mereka gak jadi naik pangkat.
Karena udah digencet sampai ngap-ngapan, Tamin ini pun bilang, gini. Aneh punya rencana nih. Nanti aneh bantuin deh 2 orang itu untuk kabur. Terus kalian tangkep deh tuh 2 bangke. Pasti kalian langsung naik pangkat jadi jenderal bintang 7. Puyar lagi. Karena Slamet dan Acong ini emang geblek, mereka pun iya aja lagi. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan kalau ada burung nyasar yang menghampiri si Raka. BTW, karena nama mereka udah kesebar, mulai sekarang Om akan manggil mereka dengan nama asli mereka aja ya. Nah, ternyata tuh burung adalah kiriman dari Guruji yang mengatakan kalau misi mereka akan terus berlanjut. Di sisi lain, diperlihatkan mas-mas berewokan tukang sapu yang ingin masuk ke kamarnya si Ali. Ternyata tuh orang adalah Rafiq, teman seperjuangannya si Ali. Tujuannya bukan untuk membebaskan si Ali, melainkan dia akan membunuh si Ali karena misinya telah gagal. Rafiq juga bilang kalau misinya si Ali telah dihandle oleh si Hamdan. Mengetahui dia akan dikirim menemui malaikat Israel, Ali pun jelas saja berontak. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan mobil polisi jadul yang datang untuk memindahkan tahanan teroris. Singkat cerita, 2 tahanan teroris nggak ngotak ini pun langsung dibawa sama tuh mobil polisi jadul. Di dalam mobil, 2 orang yang pernah jadi sohib ini saling diem-dieman. Namun Ali bilang, aku tidak akan membiarkan bom itu meledak. Tapi mereka kaget parah, pas tahu kalau polisi yang mengawal mereka itu adalah Tamin yang sedang menyamar. Mengetahui itu, Ali pun berontak, sampai tuh mobil nyusruk. Di saat semua udah pada pegelinu, Ali pun langsung membebaskan diri. Nah, di sini dia bilang, aku mau dibunuh oleh orang-orangku. Bila kau tetap seperti ini, kau juga akan dibunuh. Ali menyadari kalau mereka itu cuma dimanfaatkan. Mendengar itu, Parven pun cuma bisa domblong. Singkat cerita, Parven pun menurunkan si Tamin dan langsung mengejar si Ali. Dia bilang kalau sekarang dia udah sadar, jadi dia akan bergabung dengan si Ali menggagalkan aksi teror nggak ngotak itu. Awalnya si Ali nggak percaya, tapi ya udahlah, daripada sendirian mending ada temennya, ya kan? Nah, di lain sisi, sampai malam Slamet dan Acong masih aja menunggu paket mereka yang nggak datang-datang juga. Nggak lama kemudian diperlihatkan bila 2 buron kita ini mencoba mengganti penyamaran menjadi orang normal. Namun pas lagi ganti baju, Parven ternyata menghubungi Guruji. Dia masih pengen masuk nirwana dengan jalur orang dalam, nggak ngotak lagi. Singkat katen ya, mereka berdua pun kembali cus menuju tempat konferensi agama. Nah, di dalam mobil mereka berdua pun saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Tanpa terasa, mereka malah jadi saling mengerti satu sama lain. Apalagi mereka yang sudah membaca 2 kitab suci masing-masing agama merasa tidak ada yang salah dalam ajaran mereka masing-masing. Semua mengajarkan cinta kasih dan kebaikan dengan cara masing-masing. Keesokan harinya diperlihatkan rombongan agama dari seluruh dunia hadir di gedung konferensi. Semua agama tumplek-blek jadi satu, bahkan ada agama Star Wars juga. Namun, Aba dan grupnya juga ikutan datang ke sana. Diperlihatkan Hamdan yang menyamar pakai burka. Mas, jangan dibuka jenggotmu tuh loh ya, kayak lapangan futsal. Nah, setelah Hamdan masuk ke gedung pertemuan, diperlihatkan Aba dan Guruji saling peres-peresan. Padahal dalam hati mereka itu isinya dengki semua. Ingat nih ya, Om tekankan sekali lagi, teroris itu nggak punya agama. Jadi ini bukan perang antar agama, melainkan perang antara orang-orang egois yang punya dengki hati. Lanjut dah. Di lain tempat diperlihatkan kalau 2 koplak kena cegatan polisi. Ya udah deh, mereka pun langsung kabur. Kabar itu pun langsung diterima oleh Slamet dan Acong yang lagi ngangkutin barang-barang dari kos-kosannya Om Botak. Singkat kata ya, mereka berdua pun sampai di gedung itu dan berhasil masuk ke dalam. Nah, di sana mereka pun langsung berpencar untuk mencari tuh embum. Namun seperti yang udah kita tahu, si Parven malah masuk ke dalam toilet dan langsung mengambil embum-embum yang telah disiapkan oleh Guruji. Tapi ternyata si Ali ini emang belum percaya sepenuhnya sama si Parven. Dia pun langsung ngegapin si Parven yang udah pakai petasan jangwe di badannya. Ayo kono, mau alasan apa lagi sampean? Ali pun menyuruh si Parven membuang tuh embum-embum. Ali tahu kalau si Parven itu orang yang baik. Parven ini nggak tega melihat kambing dikorbanin. Masa iya tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Ali juga menyuruh si Parven untuk pulang ke Bangistan dan membawa oleh-oleh untuk keponakannya. Tapi Parven yang udah dibutakan oleh doktrin gak ngotak berniat meledakkan petasan jangwe itu kalau Ali nggak mau pergi. Tapi benar apa yang dibilang sama si Ali. Parven ini nggak bisa menekan detonator karena di lubuk hatinya yang terdalam dia masih ingin hidup. Tanpa sadar, Parven pun mewek semewek-meweknya. Sedangkan di dalam diperlihatkan bila imam besar dan pendeta besar Bangistan ingin memberikan pidato deklarasi damai. Tapi ujuk-ujuk Hamdan yang sedang menyamar langsung menyerobot naik. Dengan pedenya dia pun berpidato. Tapi gimana ya, karena emang dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, dia pun membaca contekan. Yang mana pidatonya itu malah salah diartikan sama orang-orang di sana sebagai pesan damai. Ya dikeplokin lah dia. Lah ini orang gimana sih, malah pada girang. Ambolah,
tak duar sisan. Untungnya pas mau duar itu Ali langsung nyerodok si Hamdan. Pokoknya ini dua orang saling gelut lah. Melihat kekacauan itu, Aba dan guru juga langsung masuk untuk join mabar. Nah, pas melihat embum-embum di sana, semua orang pun langsung pada panik lah. Kampretnya, pas melihat tuh embum-embum, guru dan si Aba juga ikut ketakutan. Di sini Ali pun bilang, kalau emang ini bisa membuat kita pergi ke surga atau nirwana, ya udah gas kuy, kita bareng-bareng sekalian ke sana. Tapi kenyataannya Aba dan Guruji ketakutan juga. Nah, karena hal itulah Ali dan si Parven menceritakan unek-uneknya pengalaman mereka jadi teroris dan mempelajari agama lain. Intinya sih setiap agama itu baik, titik. Dalah intinya pokoknya itu. Nah, pas mau menyerahkan diri, Hamdan gak ngotak malah langsung merebut tuh embum-embum. Melihat itu, dua sejoli ini pun langsung merebut kembali tuh embum-embum. Merasa gak punya jalan lain, mereka berdua pun langsung berpamitan dengan slow motion dan embum. Game over. Karena ledakan itu, seluruh dunia pun jadi heboh. Dan diduga 3 teroris itu pun tewas. Namun pas melihat aksi Ali dan si Parven, semua orang pun langsung jadi sadar tentang pentingnya toleransi antar agama. Kok masih hidup lah, gak jadi epic nih. Singkat cerita, Parven dan si Ali malah dianggap sebagai simbol perdamaian antar agama. Sedangkan Guruji dan Aba ditangkap karena menjadi biang masalah. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, penasaran gak kenapa tuh embum gak membunuh mereka? Bukan rasis ya, tapi itu kan embum buatan Cina nih ya. Jadi tuh embum KW, meledaknya cuman kayak petasan cabe. Tamat deh. Gimana filmnya sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Yang belum subscribe dong. Terima kasih juga yang udah support Om di Super Tank. Dan terima kasih juga yang udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar melatihin.